Semuanya, teman-teman sekalian. Sore. Suara saya kedengaran sampai di belakang? Oke, perkenalkan, nama saya Louis Buana dan sore hari ini saya akan menjadi guide Anda untuk sebuah pagelaran yang berjudul Anatomi Rumah dan Petualangan yang Bertumbuh. Jadi dalam perjalanan ini kita akan menyusuri cerita-cerita yang tersebar di Sulawesi Selatan beserta trauma-traumanya. Biasanya kan kalau tour guide itu hanya ke situ-situ sejarah, kita cuma dikasih tahu informasi terkait dengan sejarahnya kan. Nah, kali ini agak berbeda sedikit karena kita akan mengadres atau kita akan membicarakan tentang trauma-traumanya. Nah, lewat ruang-ruang di Rumata, kita akan membuka kembali memori dan sejarah yang membentuk siapa kita hari ini. Rumah dalam pagelaran ini bukan hanya bangunan, tapi juga tempat tumbuhnya kenangan, luka, harapan, dan ikatan antar manusia. Kita akan belajar berjalan dari satu ruang ke ruang lainnya, dari satu kisah ke kisah lainnya, dari satu trauma ke trauma lainnya, untuk saling berbagi pandangan tentang diri kita dan sejarah yang masih hidup dalam diri kita semua. Sebelum kita mulai, untuk menjamin kenyamanan selama perjalanan ini, saya meminta kesediaan Anda untuk mengaktifkan mode silent pada telepon genggam Anda. Mohon untuk tetap tenang selama perjalanan berlangsung dan mohon perhatikan pula barang bawaan Anda serta sebisa mungkin membuat diri Anda nyaman untuk bergerak. Oke. Sudah siap? Siap. Sudah siap untuk masuk ke trauma dalam sejarah kita? Oke, ya. Mari kita berjalan. Antar pengantin. Sekarang kita berada di halaman depan. Halaman tempat pohon ditanam, kerikil-kerikil disebar, serta pagar didirikan. Tempat kita melangkah sebelum masuk ke dalam rumah. Halaman depan juga merupakan ruang tempat trauma pertama kita mewujud. Di banyak cerita, entah itu Mahabharata, entah itu Odyssey, atau Lagaligo, trauma pertama tak berasal dari bencana besar atau dari perang panjang, tapi justru dari tempat yang paling dekat, dari keluarga. Antara orang tua dan anak yang tak lagi saling mengerti, antara kakak dan adik yang saling menjauh, karena paman dan bibi yang terlalu ikut campur, hingga ayah dan ibu yang perlahan tak lagi berbicara. Dari perbedaan kecil yang tumbuh menjadi jarak, dari kata-kata yang gagal dipahami, dari cinta yang berubah menjadi tuntutan, dan kasih yang pelan-pelan menjadi diam. Dan sore ini, di halaman ini, kita berdiri di Makassar abad ke-16. Saat dua bersaudara, Batara Goa dan Karengloe Risero terjerat dalam pertikaian. Mereka tak bertengkar karena benci. Mereka berseteru karena rasa sayang yang tak menemukan cara untuk saling memahami. Karengloe Risero pergi, meninggalkan tanah kelahirannya, membawa luka yang belum sempat dirawat. Tapi ketika ia pulang, ia menemukan kenyataan yang lebih pahit. Wilayah yang diwariskan padanya telah berpindah tangan. Tombolok Keke, Saumata, Borongloe, Pacinongang, dan Pao-Pao semuanya telah diambil oleh sang kakak. Lalu ia mendayung, meninggalkan Goa bersama rakyatnya, menyusuri sungai yang hening. Dan di sana, di Muara Talo, ia membangun kerajaannya sendiri. Bukan hanya dari tanah, tapi juga dari serpihan harga diri yang tersisa. Ingat, sejarah bukan milik satu suara.
Ia berbisik dari dua arah, dari sang kakak dan dari sang adik. Kita tak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yang kita warisi hanyalah cerita dan trauma. Trauma perpisahan yang tak sempat direkatkan. Trauma keluarga yang retak karena saling mencintai terlalu dalam, namun tak cukup saling memahami. Di halaman ini kita menyaksikan trauma pertama, dan mungkin trauma kita sendiri. Mari berjalan bersama saya menuju luka berikutnya. Selamat datang di ruang kedua, ruang depan. Perhatikan lukisan besar yang terbentang di depan Anda. Lukisan ini menjadi pintu menuju salah satu bab tergelap dalam sejarah Sulawesi Selatan. Ada yang tahu? Perang Makassar. Perang ini bukan sekedar konflik antara Goa dan Bone. Ia adalah perang yang mengguncang seluruh jazirah, melibatkan banyak kekuatan. Mandar, Buton, Ternate, Bima, Sumbawa, dan tentu saja Belanda. Dunia menyaksikan dengan seksama karena hasil akhir dari perang ini akan menentukan arah sejarah Nusantara. Apakah Goa akan terus berjaya sebagai kekuatan besar, ataukah Arung Palaka dan sekutunya Belanda akan mengambil alih panggung sejarah? Mari kita lihat lebih dekat. Lukisan ini bukan hanya menggambarkan pertempuran. Ia menyimpan gema luka yang saling membalas luka. Goa membela Sirik, bertarung demi kejayaannya. Bone menjaga Sirik, bertarung demi kebebasannya. Di sisi lain, Belanda telah lama menunggu momen kejatuhan Goa, rival utamanya dalam perdagangan rempah. Maka Arung Palaka mencari dukungan untuk memerdekakan kaumnya. Belanda membuka pintu selebar-lebarnya. Yang terjadi setelah itu adalah perang berdarah selama bertahun-tahun. Tidak ada kata menyerah. Hanya ada dua pilihan, menang atau mati. Ruangan ini adalah rekaman akan trauma yang lahir dari rasa malu karena kalah, dari dendam yang diwariskan dari luka yang belum sempat sembuh. Trauma yang merasuk ke tubuh menjadi tangan-tangan guru kita yang mudah menghukum, suara-suara orang tua kita yang mudah membentak, atau mata yang tak lagi mampu melihat orang lain sebagai sesama manusia ketika kita begitu marah. Dan di tengah reruntuhan itulah seorang penyair Melayu bernama Encik Amin menulis. Ia adalah sekretaris Sultan Hasanuddin, dan pasca Perang Makassar ia menuangkan segala yang ia lihat dan rasakan ke dalam syair Perang Makassar. Sebuah catatan penuh luka, sebuah kesaksian dari dalam pusaran sejarah. Mari kita dengarkan salah satu kutipan syairnya. Sudahlah kalah negeri Makassar dengan kudrat Tuhan Mali Al-Jabbar. Patik karang kan tidak fatal, kepada negerinya lain supaya terkhabar. Memohonkan ampun patik Tuhanku, kehendak Allah telah berlaku. Kepada syarat tidak berlaku, mugis betul-betul hantu. 5 tahun lamanya perang, sedikit pun tidak ada yang bimbang. Sukacita hati segala perubahan, melihat musuh hendak berperang. Makassar sedikit tak gentar, dan berperang dengan si kufar. Jikalau tidak berarti lambar, tak main lagi melanda kufar. Tuhan tinggalkan fakir memadah, tamalah karangan Makassar Allah. Dengan si penderuk orang bida'ah, itu pun sudah kehendak Allah. Banyalah salah kata dirampang, jikalau salah tilik dan pandang. Minta ampun tak akan mengarang, sudahlah putih menjadi kembang.
Baik, sekarang mari kita bergerak ke sisi lain dari ruangan. Silakan duduk. Jadi saat ini kita berada di ruang tengah, ruangan yang paling santai dalam sebuah rumah. Jadi cocok sekali ya Anda langsung mengambil posisi duduk. Ruang ini adalah ruang untuk tertawa bersama, menonton acara favorit, berdebat soal hal remeh-temeh, atau sekedar duduk diam sambil bermain HP. Ini adalah ruang kepercayaan, ruang tempat kita merasa paling nyaman, paling diri sendiri. Tapi coba bayangkan, bagaimana jika ruang itu dirampas? Bagaimana jika kebebasanmu dicabut di tempat yang seharusnya paling kau lindungi? Bagaimana rasanya jika ruangmu tak lagi menjadi milikmu? Itulah yang terjadi setelah Perang Makassar. Belanda tidak hanya menang, mereka masuk perlahan namun pasti ke dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Sulawesi Selatan. Bukan cuma berdagang atau berkuasa, mereka bahkan ikut menentukan siapa yang boleh memerintah, siapa yang layak dicinta. Mereka masuk ke ruang paling pribadi kita. Mereka menginvasi ruang tengah kita. Dan dari ruang itu hadirlah sebuah kisah. Kisah tentang Datuk Museng dan Maipah. Datuk Museng, lelaki gagah berdarah Makassar yang tumbuh di tanah Sumbawa, mencintai Maipah, seorang gadis bangsawan yang memesona. Bersama mereka menaklukkan segala rintangan. Hingga suatu hari Datuk Museng diutus sebagai duta ke Makassar, dan Maipah tak sanggup berpisah dari kekasihnya ikut serta. Mereka berlayar membawa cinta dan kepercayaan. Namun di Makassar bahaya menanti. Tumalumpoa, gelar bagi gubernur Belanda di Fort Rotterdam, terpukau oleh kecantikan Maipah Deapati. Terperangkap dalam nafsunya, ia tak segan menggunakan kekuasaan untuk memaksa Datuk Museng menyerahkan sang istri. Ini bukan sekedar pelecehan. Ini adalah penghinaan atas sirik, atas martabat, atas harga diri Datuk Museng. Kini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ami, dan izinkan Ami untuk membacakan kepada Anda sebuah petikan dialog terakhir antara Datuk Museng dan Maipah saat mereka terdesak oleh Belanda, sebelum keduanya memilih kematian demi mempertahankan cinta dan menolak tunduk kepada kekuasaan yang congkak.
Datuk Museng. Dalam lirih ia berkata, "Kalau maut telah memisahkan, tunggulah aku pada siang hari. Jika tidak, maka tunggulah setelah tengah hari. Jika tidak, tunggulah lagi sampai tiba waktu asar. Jika tidak, tunggulah pada saat senja. Kupastikan kedatanganku, lalu beriringlah kita bersama menuju surga." Maipa Liri berkata, "Tetapkanlah perkataanmu, Karaeng. Tidak ada lagi kebahagiaan tanpamu. Tidak ada pujian yang mesti kuikuti. Apa kehendakmu? Kuatkanlah hatimu." Ketika Maipa dibaringkan di pangkuan Datuk Museng, Maipa Liri berkata kepada Sekasih, "Tunggu dulu, Karaeng. Izinkan saya mengambil air wudhu terlebih dahulu." Datuk Museng lalu melanjutkan bahwa, "Jangan engkau takut pada maut, Adinda. Jangan sampai akhirat menyesali kita. Hidup di dunia hanya akan menyesatkan kita." Setelah itu, Datuk Museng menghujamkan kerisnya ke dada Maipa. Begitu nafas terakhirnya Maipa putus, Datuk Museng mengafani sang kekasih. Disalatinya sang kekasih, dikuburkannya sang kekasih. Hatinya telah ikhlas. Hatinya kini siap untuk merelakan nyawa berhadapan dengan Belanda. Musim hujan itu, ketika rintik pertama turun membasahi bumi, tanah kuburan Datuk Museng dan Maipa kekasihnya turun pula meneteskan air mata. Datang di Pak Kopi. Kantin kecil ini mungkin tampak biasa, tempat melepas haus dan lapar, tempat duduk-duduk santai sambil menunggu giliran tampil, tempat kita tertawa, bercanda, dan menghirup aroma kopi pagi. Tapi hari ini, saya mengajak Anda melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Sebagai dapur. Sebagai jantung rumah. Karena di setiap rumah, dapur adalah ruang yang paling hidup. Maka jangan heran, masyarakat Bugis menyebut orang yang merantau sebagai orang yang berpindah dapur. Karena berpindah dapur artinya berpindah semesta. Pindah tempat berteduh, berpindah rasa, mencari penghangat baru untuk luka-luka lama. Namun seperti halnya ruang-ruang lain dalam rumah, dapur juga menyimpan trauma. Dan di ruang ini, saya ingin mengajak Anda menyelami dua luka.
berbeda namun saling terkait. Luka ketika Westerling, sang jagal dari Belanda, menghantui Sulawesi Selatan dengan bayang-bayang eksekusi tanpa ampun. Dan luka ketika gerilya DITII menyelinap masuk ke pelosok-pelosok desa, menggetarkan rumah-rumah, membakar ketenangan dari dalam. Dua era ini, yang satu dibalut dalam bayang idealisme yang membara, yang satu dibalut oleh bayang-bayang kolonialisme, meninggalkan jejak yang sama. Ketakutan. Bayangkan, dapur yang biasanya harum, kini hanya berisi bisik-bisik tentang siapa yang dibunuh tadi malam. Panci yang mendidih tak lagi untuk memasak, tapi untuk menyembunyikan suara tangis. Dan kadang ibu tak lagi menyiapkan makan malam karena semua anaknya telah pergi atau tak pernah pulang. Tak jarang malah dapur-dapur ditinggalkan sebab tak ada opsi untuk mengolah makanan. Ke hutan, ke gunung, bersembunyi, lari, penuh ketakutan. Hendak kemana lagi? Maka di ruang ini, Pak Kopi bukan sekedar kantin, tapi dapur sejarah. Ia merebus kenangan-kenangan pahit dan menyajikannya kepada kita hari ini, agar kita tidak lupa betapa mahalnya rasa aman di dalam rumah sendiri. Mari kita rehat sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Dan dengarkan aroma yang tak bisa diseduh. Ada memo-memo trauma dari dapur. Giliran Ina untuk berkisah. Pakase laki matanu mata tak dodo, mata tak dodo, Pak Lungang mana kutomi. Unani asarenu lompo anak nubayu ang serebori mana tanjari pun nale bakalele ang mamong pakase
ambang konai tenetom mi pak mai nu royong pengantar tidur untuk anak, untuk suami yang diputus harapannya, anak dan suami yang tak pernah memikirkan untuk meninggalkan mama sendiri, anak dan suami yang tak pernah bangun lagi. Padahal belum usai 40.000 atau 4.000, 40.000 atau 4.000, 40.000 atau 4.000, 40.000 atau 4.000. Orang-orang selalu mencari jawaban yang pasti tentang berapa jiwa yang ditembaki tanpa ampun, berbutir-butir peluru. Berbutir-butir peluru menembus kepala, menembus kerongkongan, dada, perut, selangkangan, paha, betis, hingga sekujur tubuh. Siapa curiga? Siapa yang netral? Siapa yang tidak tahu? Siapa pemberontak? Siapa yang membunuh siapa? Siapa gorila? Lari, larilah, 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 larilah sekencang-kencangnya, secepat yang kau bisa ke pengungsian, ke kota yang paling jauh, atau ke hutan-hutan, hutan. Aku ingat hari itu dari hutan dan hutan. Larianku bersama suami dan anak memaksa kami untuk tidak saling bicara di antara semak, di antara ketakutan-ketakutan akan diterkam seekor gorila atau gorila yang lain. Lalu senjata kami adalah berbagai rumputan, umbi-umbian, atau bahkan mangga macan yang kau hirup hari ini. Hingga derap-derap langkah itu mulai pergi satu persatu.
kami memilih untuk pulang ke pemukiman rumah. Dan apa? Kami hanya disambut oleh pemukiman rumah-rumah, ladang, sawah yang habis terbakar. Maka kau jangan bertanya lagi mengapa dapur ini mengepul tak sesering dan seriang dulu. Lalu, ya, di depan kalian, inilah senjata kami untuk tetap bertahan dari lapar, dari luka, dan dari trauma yang tak berkesudahan. Silakan dinikmati. Boleh disebar. Jika ada yang ingin mencobanya, silakan. Derap-derap itu datang lagi menghantui. Pilihannya bertahan atau melawan. Bertahan atau melawan. Bertahan atau melawan. Bertahan atau melawan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang kuucapkan di depan anak dan suami yang terkapar dan tak pernah bangun lagi.
Tibalah kita di penghujung tur. Tur yang menelusuri anatomi sebuah rumah. Dari ruang tamu hingga dapur, dari lorong-lorong kenangan hingga sudut-sudut pengakuan. Sekarang kita berada di halaman belakang, tempat paling luas, paling lapang. Halaman belakang adalah tempat kita belajar bertahan. Disinilah anak-anak berlarian, tertawa tanpa tahu bahwa dunia bisa sangat kejam. Disinilah pohon mangga ditanam ayah dengan harapan buahnya bisa dinikmati cucu-cucunya kelak. Tapi di tanah yang sama, kita juga pernah mengubur kucing kesayangan mangga, atau menyaksikan ibu menangis diam-diam setelah telepon panjang dengan keluarganya di kampung. Disinilah segala sesuatu yang tak ingin kita bicarakan biasanya diletakkan. Barang-barang lama, kasur-kasur tua, mainan rusak, foto keluarga yang dibingkai tapi tak lagi digantung. Dan kadang juga kenangan yang terlalu menyakitkan untuk diingat, tapi terlalu berat untuk benar-benar dilupakan. Tentang keluarga kita yang dibuang, entah ke Sri Lanka, atau ke Afrika Selatan, atau yang mati di kubangan. Tanah ini menyimpan segalanya yang kita tahu, yang kita lupakan, yang kita tolak untuk ingat. Ingatkah kalian akan tahun 1998 saat saudara-saudara Tionghoa kita bersembunyi di balik lemari? Mereka mematikan lampu, berdoa agar rumah mereka tidak jadi sasaran berikutnya yang dibakar. Atau lain-lain, pulau kecil di pinggir kota ini yang perlahan dicekik reklamasi. Ibu-ibu di sana dengan air mata dan suara serak berjuang agar tanah leluhurnya tak berubah jadi resort. Atau Kampung Buyang, Barabaraya, Bero Angin, nama-nama yang mungkin tak akrab di peta, tapi sangat akrab dengan luka. Digusur, disingkirkan, direduksi menjadi ruang proyek, lalu dilupakan. Lalu kita bertanya, trauma macam apa yang sedang kita wariskan untuk anak-anak yang hari ini duduk di pangkuan kita, untuk mereka yang belum lahir tapi sudah kita siapkan dunia yang berbalut luka.
Tutup matamu, tarik nafas panjang, dan dengarkan kata-kata ini. Ucapkan dalam hati atau dengan suara, tak ada paksaan. Biarkan tubuhmu mengingat, aku menerima trauma yang diwariskan ayah dan ibuku. Aku menerima trauma yang diwariskan nenek dan kakekku kepada mereka. Aku menerima trauma yang diwariskan para leluhur yang tak sempat disembuhkan. Dengan satu tarikan nafas panjang, aku menerimanya. Aku mengakuinya, dan semua kasih yang masih tertinggal dalam diriku, aku memutusnya. Karena kita punya pilihan untuk tidak mewariskan luka sebagai pusaka, untuk tidak mewariskan luka sebagai pusaka, untuk tidak mengajarkan ketakutan sebagai bahasa pertama, untuk tidak membiarkan anak cucu kita lahir dari sunyi yang sama. Hari ini, di halaman belakang ini, kita belajar menerima dan melepaskan agar rumah ini bisa bernafas kembali, agar halaman ini bisa menjadi tempat tumbuhnya yang baru, tempat bermain, tempat bernyanyi, tempat di mana sejarah tak lagi membekas sebagai luka, tapi sebagai pelajaran yang penuh kasih. Rahmayanti, ada Ina, ada Ahmad Nirwan, kemudian Andre Giovanni, Ade Cakra Irawan, terus kemudian ada Akri Fadli dan Ardian Syah Badaruddin. Oh, ada lagi dari Kak Wilda. Yeay, Kak Wilda. Silakan maju, boleh Kak Wilda. Dan inilah teman-teman pertunjukan anatomi rumah dan petualangan yang bertumbuh. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dengan ini pertunjukan sore hari ini, sesi ini kita selesai, dan kemudian nanti kita ada break untuk pertunjukan lagi nanti malam jam 7.30. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa jam 7.